Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman Tuhan lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani part 9, bagian ke-9. Kontemplasi part 35, kontemplasi bagian ke-35. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang sedang ikuti ibadah hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat, bahasa yang paling sederhana, yang bisa dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu hidup kami bertumbuh dalam Engkau Tuhan, baik pada saat kami menghadapi problem-problem yang biasa, atau kami menghadapi problem-problem yang krusial. Ajar kami Tuhan, dewasa rohani di dalam Engkau. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman, untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap jemaat di kota manapun dalam keadaan sehat-sehat. Baik saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani
part 9 bagian ke-9, kontemplasi bagian ke-35. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan lebih dahulu sebelum kita masuk ke kedewasaan rohani bagian ke-9. Jemaat menyimak. Saudara-saudara sekalian, poin pertama, saudara-saudaraku, khotbah kedewasaan rohani part 9 ini adalah integrate dengan 10 khotbah yang sudah saya khotbahkan di YouTube Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Seperti yang sudah saya katakan, di lembaga saya ada sekitar 350 khotbah yang sudah dikhotbahkan. Jadi setiap khotbah kedewasaan rohani akan diambil 5-10 khotbah yang sudah ada, diintegrasikan dan menjadikan kedewasaan rohani part 1, part 2, part 3, dan sekarang sudah part 9, saudaraku. Oke jemaat, jadi hari ini kedewasaan rohani part 9 adalah integrate dari 10 khotbah yang sudah dikhotbahkan di YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Tema-temanya adalah 1. Ketika aku kehilangan, 4 seri. 2. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, 4 seri. 3. Ketika aku lemah, maka aku kuat, 3 seri. 4. Ketika Tuhan menjawab doa, 4 seri. 5. Stres atau depresikah aku, 2 seri. 6. Stres berujung depresi. 7. Depresi berujung maut, 2 seri. 8. 5. Fase depresi. 9. Bahaya laten depresi. Dan 10. Kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan, 2 seri. Jadi saudaraku, ada 10 tema khotbah kita integrate hari ini menjadi khotbah kedewasaan rohani part 9. Oke? Nah, jemaat perhatikan bagian kedua. Seperti biasanya, khotbah kedewasaan rohani itu cara berpikirnya, tingkat kemampuan berpikirnya, kita akan main di level sintesa, di level analisa dan sintesa. Oke jemaat, di level analisa dan sintesa. Saudara sekalian, seperti biasanya jemaat memperhatikan, ini saudara-saudara sudah harus ingat, karena berguna pada saudara kontemplasi. Jadi Alkitab ini, Bible ini saudaraku, adalah sumber paling dasar daripada semua pemahaman hidup kita. Karena kita belajar dari kebenaran Alkitab. Dalam Alkitab ini, dia akan bergerak ke 4 arah. Saya harap saudara sudah ingat semua. Bergerak ke 4 arah. Arah ke atas, orang itu untuk memahami kebenaran, pertama dia harus bertobat. Kedua, dia harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang ke atas, saudaraku. Oke? Yang ke sebelah kiri, setelah orang itu bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang sebelah kiri itu muncul 2 poin. Yaitu, poin pertama, pengenalan kepada Tuhannya. Knowing God-nya harus bertumbuh. Setelah knowing God-nya bertumbuh, dia akan mengalami knowing self. Pengenalan dirinya pun akan bertumbuh. 2 poin dia akan saling seperti suatu mata rantai. Tambah kenal Tuhan, tambah tahu diri. Tambah tahu diri, tambah kenal Tuhan. Oke? Kemudian bagian ke kanan, 3 poin. Poin pertama, Christian worldview. Cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Kok aku susah jadi orang Kristen? Ada hal yang apa-apa yang tidak boleh aku lakukan sebagai orang Kristen. Itu muncul Christian worldview yang dipahami lewat pembentukan, pemahaman lewat firman Tuhan. Yang kedua, faith in Christ. Beriman dalam Yesus Kristus. Only Christ. Tidak ada yang lain, saudaraku. Yang ketiga adalah intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan itu, that is a must. Ada suatu keharusan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Ke atas sudah, ke kiri sudah, ke kanan sudah, sekarang ke bawah. Ke bawah 2 poin, yaitu heart and mind. Heart and mind itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam pergumulan setiap orang percaya. Karena masalah hati dan pikiran itu masalah yang sangat besar. Terkadang hati kita dan pikiran kita kontradiksi. Terkadang hati dan pikiran kita setuju untuk berbuat kejahatan.
maka hati dan pikiran itu harus diletakkan di bawah kebenaran untuk terus-menerus diperbaharui. Oke jemaat, jelas ya? Poin 1 udah, poin 2 udah, sekarang poin ketiga. Saudara perlu perhatikan, kerohanian, kedewasaan kerohanian part 9 ini, yang 9 ini, sangat berkaitan dengan kedewasaan kerohanian part 8 minggu lalu. Mengapa dua hal ini sangat berkait? Karena minggu lalu, kedewasaan rohani part 8 itu kita berbahas mengenai ekspektasi dan realita. Oke. Nah, sekarang yang part 9 itu kita membahas tentang accept reality, stress dan depression. Jadi dua poin ini, dua kedewasaan rohani, dua tema ini sangat berkait. Oleh sebab itu jemaat, saudara-saudara sangat disarankan untuk kembali mendengarkan khotbah kedewasaan rohani part 8. Dengar dengan teliti. Nanti masuk ke part 9-nya baru melihat dalam bentuk suatu keutuhan yang kuat. Dan bagi jemaat yang baru dengar, belum mendengarkan khotbah kedewasaan rohani part 8, perlu ke situ. Dengarin dulu, baru kemari. Oke, saudaraku, sekarang kita masuk satu step lagi. Saudara sekalian, kedewasaan rohani part 8 minggu lalu, yang ke-8 itu, saya akan buat itu menjadi suatu introduction untuk masuk ke part 9. Jemaat menyimak dengan baik. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita pelajari di kedewasaan rohani bagian ke-8, saudaraku, sebagai orang Kristen yang pertumbuhan rohani mulai dewasa, atas, kiri, kanan sudah bertumbuh dengan baik according to Bible itu, seperti apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, ketika kita menghadapi semua realita kebutuhan hidup kita, saudaraku, baik kebutuhan yang sifatnya normal atau kebutuhan yang sifatnya tidak normal, baik problem yang biasa maupun problem yang luar biasa, problem yang normal maupun problem yang krusial, saudaraku, semua problem kehidupan kita itu kita bawa dalam doa. Benar? Itu hal yang basic, saudaraku, supaya orang percaya. Nah, pada saat kita membawa dalam doa itu, sebagai kedewasaan rohani yang makin hari makin bertumbuh dengan baik, kita pahami 3 hal yang sangat esensial dalam Kristen kita ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Refer kembali ke khotbah saya ketika Tuhan menjawab doa 4 seri, saudaraku. Oke? Saya tidak memberikan detail di sini karena banyak khotbah yang akan diintegrate. Saudara perhatikan. Saudaraku, ketika kita menaikkan doa itu, hal yang paling basic yang harus kita pahami adalah Tuhan bisa jawab wait, tunggu, Tuhan bisa jawab yes, Tuhan bisa jawab no, dan itu sangat alkitabiah. Seperti khotbah minggu lalu kita mengatakan, saya memberikan banyak contohnya, saudaraku, banyak contohnya. Si kusta, saudaraku, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Matius pasal 8 itu, Tuhan menjawab dia, aku mau. Jadilah engkau sembuh. God say yes. Paulus, saudaraku, dalam keadaan duri dalam daging, mata hampir buta, saudaraku, dia minta Tuhan sembuhkan. Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. God say no. Yesus Kristus ketika doa di Taman Getsemani, Bapa, jikalau mungkin, biarkan cawan ini lalu daripadaku, supaya Tuhan tidak naik di atas kayu salib. Jelasnya Tuhan disalib. Bapa say no. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus sudah memahami, menuju suatu kedewasaan rohani yang baik, Tuhan bisa jawab wait, Tuhan bisa jawab yes, Tuhan bisa jawab no. Itu hal yang harus sudah kita pahami. Tidak bisa tidak, saudaraku, untuk suatu pertumbuhan kerohanian yang baik, suatu kedewasaan rohani yang baik. Baik, saudaraku, oke, jelas, clear. Baik problem yang sifatnya biasa-biasa saja, semua orang juga alami, atau problem yang luar biasa, yang krusial. Apa itu problem biasa? Apa itu problem yang krusial? Minggu lalu sudah saya jelaskan. Bagi orang-orang tertentu, mungkin saja yang krusial, bagi dia tidak. Atau bagi orang tertentu, hal yang biasa bagi dia krusial. Mungkin, kalau bagi seorang sudah umur 35, belum menikah, mencari pasangan hidup, itu krusial bagi dia. Atau bagi orang yang usaha bisnis dan segala-galanya,
ketika kehabisan dana itu menjadi krusial bagi dia. Atau orang yang kehilangan pekerjaan untuk mendapat pekerjaan kembali bukan problem yang biasa, problem yang sangat krusial karena menyangkut kebutuhan hidup. Atau yang normal, yang biasa, misalnya minta kepada Tuhan mau mobil baru, ternyata yang dapat mobil second, itu hal yang biasa saudaraku. Oke, ini contoh-contoh kecil-kecil, saudara sendiri yang melihat hidupmu seperti apa. Oke jemaat, nah sekarang baru kita masuk ke kedewasaan rohani part 9, bagian 9. Ingat ya, ayatnya Injil Matius. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Nanti kita kontemplasi dapat di situ. Perlu perhatian jemaat sekalian. Perhatikan. Saudara sekalian, di part 9 ini kita bicara mengenai accept reality, menerima kenyataan, stres dan depression. Ini menjadi tema yang penting, dia berkait dengan khotbah part 8 minggu lalu. Saudara perhatikan. Sebenarnya jemaat sekalian, pada saat kita sedang menghadapi problem yang biasa ataupun problem yang luar biasa, saudaraku, stres itu sudah mulai terjadi. Sudah pasti terjadi. Dan pada saat kita menghadapi problem yang biasa atau problem yang luar biasa, stres itu mulai terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan kita sebagai umat manusia. Stres itu terjadi. Nah, tingkat stres itu sangat ditentukan berapa sulitnya problem yang dihadapi. Ketika problem-problem biasa, stresnya biasa saudaraku. Pada saat menghadapi problem yang krusial, problem yang sangat berbahaya, problem yang sangat penting, itu stres bisa naik tingkatannya. Naik bisa sampai masuk ke dunia depresi. Ini yang harus diperhatikan di part 9 ini, jemaat sekalian. Jemaat menyimak. Saudara-saudara sekalian, masih ingat kontemplasi part 34 minggu lalu itu? Waktu kontemplasi bagian ke-34, saya mengatakan kepada jemaat, kedewasaan rohani part 8 minggu lalu itu adalah kita punya suatu kemampuan ketika kita naikkan doa itu, dalam semua problem kita itu, ketika doa Tuhan bergerak kedua arah, Tuhan bilang yes atau no, dalam kerohanian kita sudah bisa mengantisipasi. Tuhan bilang yes, bagaimana saya harus merespon, Tuhan bilang no, saya bagaimana harus merespon, dan dari part 8 itu sudah diajarin saudaraku. Kalau itu responnya bagus, rohani saudara bertumbuh baik, itu sudah jalan saudara sekalian. Tetapi persoalannya adalah ketika kita tidak mampu menerima problem yes atau no dengan Tuhan itu, maka muncul part 9 saudaraku. Jangan lupa, ketika sedang bergumul masalah biasa, bergumul masalah yang luar biasa, itu stres mulai muncul. Stres mulai muncul, suatu kekhawatiran hidup, suatu kecemasan, suatu anxiety yang dikatakan di Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Oke, kita lanjut. Jemaat memperhatikan. Jikalau yes dan no itu kita tidak bisa pahami dengan baik, kita mau seperti yang kita ingini, kelihatannya kita mau mengatur Tuhan. Kelihatannya kita ingin memaksa Tuhan. Kelihatannya kita ingin menggunakan berbagai cara untuk memaksa Tuhan say yes. Maka hal itu akan menjadikan stres itu naik saudaraku. Akan membawa kepada suatu kepada suatu pintu depresi. Karena kenapa? Karena kita ingin mengatur Tuhan. Kita ingin memaksakan. Kita menggunakan ayat-ayat yang sifatnya kecenderungan untuk memenuhi keinginan kita. Pengenalan Tuhan yang dewasa itu bukan seperti jemaat. Bukan seperti itu. Perhatikan dengan teliti. Jadi saudaraku, maka poinnya part 9 itu adalah yang pertama apa saudaraku? Accept reality. Bisa nggak kita menerima kenyataan hidup when God say yes atau when God say no? Ini menjadi center point. Kembali kepada tema yang saya khotbahkan, ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Saya sudah jelaskan dengan detail saudaraku. Bisa nggak kita menerima kenyataan? Kembali juga ke khotbah yang sudah saya khotbahkan, ketika aku kehilangan 4 seri. Hilang kesehatan, hilangnya orang kita sayang, meninggalnya orang kita sayang, hilangnya popularitas, hilang banyak hal yang membuat diri kita itu seperti tidak ada gunanya. Bisakah kita menerima kenyataan itu sebagai suatu kenyataan hidup?
Bisakah kita menerima bagian-bagian itu, sifatnya problem yang krusial itu, menjadi suatu reality of life? Bisa kita menerimanya? Itu menjadi faktor yang sangat penting, saudaraku. Oke, perhatikan teliti. Jikalau kita bisa accept reality, itu membawa kita pada suatu kerohanian yang baik, saudaraku. Stres itu akan tercover dengan baik. Stres yang kita alami itu bisa dikendalikan. Stres yang kita alami dengan firman Tuhan kita baca, membawa kita lebih tenang, saudara sekalian. Tetapi, cuma memperhatikan, jikalau kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada, kita tidak terima dan kita membandingkan dengan orang lain menerima, kenapa saya tidak? Dan muncul kekecewaan sangat besar kepada Tuhan, dan dalam hati kita pun kita merasa diri kita dikecewa, dan kita juga kecewa dengan lingkungan dan juga kepada orang lain, saudaraku, maka pintu depresi sudah terbuka. Pintu depresi sudah terbuka. Itu istilahnya kepahitan, luka batin, luka rohani, salah mengerti dengan Tuhan. Nah, itu the word of depression itu mulai buka, saudaraku. Karena kita tidak mau menerima kenyataan hidup yang ada dalam hidup ini. Itu kedewasaan rohani, saudara sekalian. Perhatikan dengan baik. Saudara, perhatikan poin ini. Mengapa saya bisa khotbah seperti ini? Saya bukanlah pendeta setelah jadi pendeta mengalami depresi. Bukan, saudaraku. Saya adalah orang yang sebelum jadi orang Kristen, saya mengalami depresi. Depresi sampai fase kelima. Saudara ikuti YouTube channel saya, temanya adalah 5 fase depresi. Saya sudah ada di fase kelima. Fase kelima itu ujungnya adalah commit suicide, bunuh diri, saudaraku. Saya adalah orang yang depresi sebelum percaya Tuhan. Setelah percaya Tuhan, depresi saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya mujizat, saudaraku. Kesemuan ilahi itu ada. Tuhan sembuhkan saya, proses kemudian menjadi murid Tuhan, sekolah Alkitab malam, kemudian sekolah pendeta, dan hari jadi pendeta. Jadi camkan dengan baik, saudaraku. Saya bisa khotbah ini karena saya menelusuri, saya mengalami yang disebut dunia stres itu apa, yang disebut dunia depresi itu apa, dan bagaimana cara seorang anak Tuhan lewat kebenaran itu harus menghadapi semua kenyataan seperti itu. Ini penting, jemaat. Penting sekali. Kalau tidak dipahami dengan baik, maka sangat berbahaya bagi kekristenan kita. Sangat berbahaya bagi kita orang Kristen atau orang Katolik. Kembali refer ke khotbah saya tentang bahaya laten depresi. Sangat berbahaya, jemaat sekalian. Oke, sekarang perhatikan kembali, saudaraku. Pak Pendeta, jadi kalau saya tidak bisa accept reality dengan semua yang saya hadapi dalam platform yang kita bangun itu, goncangnya di mana, Pak Pendeta? Nah, saudara menyimak. Alkitab, believe in Jesus, bertobat, Christian worldview, in faith in Christ, intimacy with God, knowing God, knowing self, yang bawah itu heart and mind. Problemnya di mana, Pak Pendeta? Problemnya pasti di your heart and mind. Dan problemnya ada di intimacy with God. Itu akan tergoncang, saudaraku. Artinya, hati dan pikiran kita, saudaraku, penuh dengan gundah gulana. Hati dan pikiran kita itu sangat khawatir. Kecemasan itu menjadi-jadi. Itu sumber utama, itu faktor utama orang mengalami stres, saudaraku. Kekhawatiran yang menjadi-jadi. Pikiran yang menjadi-jadi. Pikiran yang kalut kusut, tidak bisa tidur. That is the beginning, saudaraku, dunia stres dan depresi itu. Maka perlu menyimak dengan tepat khotbah ini. Oke, jemaat, perhatikan dengan teliti, saudaraku. Perhatikan dengan teliti. Perenungan firman Tuhan bukan sekedar membaca Alkitab kemudian yes, amin. Bukan sekedar itu, saudaraku. Maka perlu ada kontemplasi, perenungan yang mendalam, refleksikan hidup kita, suatu communion with God, suatu kedekatan dengan Tuhan, suatu pemahaman bagaimana realiti yang harus kita alami. Tuhan, kalau sudah begini, what shall I do? Tuhan, kalau sebegini, ajarku untuk menerima kenyataan yang ada. Tuhan, kalau sudah begini, ajarku untuk memahami hal-hal yang sudah tidak mungkin aku bisa ubah.
Ajarku untuk memahami hal-hal yang masih bisa aku ubah. Dan ajarku untuk membedakan kedua hal itu. Itu kerohanian, saudaraku. Itu kerohanian. Oke jemaat, hati-hati dengan khotbah hari ini. Simak dengan baik. Perhatikan teliti, saudaraku. Berhenti sebentar. Hari ini problem-problem yang saudara hadapi, yang sifatnya normal, yang sifatnya biasa, itu ada stres nggak? Ada kan? Ada Pak. Stres sih, tapi setelah selesai oke. Itu normal, saudaraku. Tidak jadi masalah. Tapi kalau masalah-masalah yang luar biasa, masalah yang krusial, yang sampai hari ini belum selesai, Tuhan say yes atau no, belum tahu Pak Pendeta, dan sudah berlarut-larut 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tingkat stresnya pasti tinggi. Dan bisa jadi sudah depresi fase pertama. Depresi fase pertama. Bisa jadi. Maka jemaat harus hati-hati dalam hal ini. Oke? Nah saudaraku, kalau sampai begini Pak Pendeta, intimacy with God tergoncang, kemudian saya punya heart and mind, kalut sekali Pak. Kalut sekali. Gundah gulana. Seperti dalam batin ini tidak ada ketenangannya Pak Pendeta. Pagi, siang, malam, masalah itu menghantui. Rasanya hidup ini gak ada artinya. Betul sekali. Betul sekali jemaat. Itu yang terjadi. Maka dengarkan khotbah ini dengan teliti jemaat sekalian. Oke. Apapun itu, baik Tuhan say wait, baik Tuhan say yes, maupun Tuhan say no dalam problem yang krusial yang kamu hadapi itu, kematian, kehilangan harga diri, kehilangan you punya harta benda, kehilangan kepercayaan, kehilangan masa depan, kehilangan pacar, kehilangan suami, kehilangan istri atau anak, atau apapun kamu kehilangan yang sangat berharga bagimu itu, can you accept the reality? Poin saya itu dulu. Sulit Pak, saudara harus belajar menerima kenyataan itu. Tidak semua orang harus sama dengan kita. Bisa you terima? Itu poin yang paling penting untuk memahami hidup. Paling penting. Baru membuka you punya hati untuk kebenaran itu. Saudaraku, mau? Jadi pada saat kita memperhatikan Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai ayat 25 sampai 34, saudaraku, kita masuk ke kontemplasi part 35 hari ini pakai perikop itu. Saudara sekalian, perikop itu mengajar kita untuk seluruh kontemplasi yang sangat dalam, saudaraku. Tuhan ngomong, jangan kamu khawatir. Tapi kenyataan hidup, aku khawatir Tuhan. Tuhan ngomong, apa artinya kamu punya pakaian? Bukankah tubuh ini lebih penting dari pakaian? Kalau kita tidak punya tubuh, buat apa pakaian? Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Mau makanan seenak apapun, tanpa ada kehidupan, buat apa jemaat? Buat apa? Pandanglah burung-burung di langit. Lihatlah bunga bakung. Itu suatu tawaran kepada kita, saudaraku, suatu dunia kontemplasi. Jadi tidak hanya lihat burung, enggak. Tidak sekedar pokoknya hanya lihat bunga, enggak, saudaraku. Seluruh dunia yang kamu hidupi itu. Nah, ini kontemplasinya. Sederhana ya, perhatikan. Lihat akuarium di rumahmu, lihat ikan-ikan yang warnanya spotlight hidup itu. Mereka hidup berinteraksi, mereka bisa berenang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Saudara harus bisa melihat ada kebesaran Tuhan di situ. Oke? Lihat kupu-kupu itu kecil terbang, warna-warni. Saudara sudah harus bisa lihat kebesaran Tuhan di situ. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Lihat seluruh alam semesta, kemudian kembali pada dirimu. Alam semesta begitu besar, Tuhan berkuasa, memelihara begitu baik. Apalagi saya. Simpel kan? Mengapa kamu khawatir begitu hebat? Tuhan pelihara semua, apalagi engkau yang ke atas ini, Alkitab ke atas, engkau yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Apakah Tuhan tidak menjaga engkau? Ini kuat sekali saudaraku, that is very very strong dalam hidup kita ini. Jadi kontemplasi membawa kita sampai ke dunia seperti itu. Melihat apapun yang kamu hadapi,
melihat lingkungan, situasi, orang siapapun, binatang apapun, bahkan dia melihat alam semesta, melihat indahnya cakrawala, kamu melihat kebesaran Tuhan di situ. Itulah suatu pemulihan hidup tentang suatu kepercayaan kepada Tuhan yang besar, suatu keintiman dengan Tuhan. Itu membuat stres saudaraku tercover dengan baik. Saudara mengerti apa yang saya khotbahkan? Terkadang kalau sudah stres, problemnya sangat besar, apapun kita tidak lihat. Semua tidak ada gunanya. Orang bilang bunga yang indah pun kamu tidak melihat keindahan warnanya lagi. Lingkungan teman-teman kita, kamu sudah tidak melihat mereka sebagai makhluk hidup lagi. Saudara merasa hidup ini, dunia ini seperti gelap gulita. Dunia ini seperti warnanya menjadi pudar. Itukah engkau? Itukah engkau? Hari ini berubah cara berpikir ya saudaraku. You punya heart and mind sudah terlilit oleh problem yang besar. You cannot see God. Kamu tidak bisa melihat lagi seluruh alam semesta ini ada dimensinya Tuhan yang amat luar biasa. Ini kerohanian loh jemaat. Harus diperhatikan. Ini kontemplasi part 35. Oke. Persoalan kita terkadang tidak harus selesai saat ini. No. Persoalan kita selesai pun Tuhan jawabnya no. Membuat kita itu luka hati. Iya. Tapi lebih daripada Tuhan mau jawab yes atau no, mampukah kita menerima kenyataan bagian dari hidup itu? Itu kerohanian, jemaat sekalian. Itu kerohanian. Saya bukannya tidak alami, jemaatku. Saya bukannya tidak alami. Operasi jantung, bypass jantung, oke lah, saya lewati. Boleh katakan itu ya biasalah. Tetapi kalau operasi mata itu luar biasa, saudaraku. Itu krusial. Karena mata untuk melihat. Yang sebelah kanan sudah buta. Yang kiri tinggal 16%. Mau buat kehidupan untuk for my own life aja saya susah. Untuk makan, kadang-kadang makannya tidak pas di mulut karena tidak lihat, saudaraku. Jarak 2 meter, aku sudah tidak jelas. 6 bulan harus tidur dalam posisi duduk. Nggak boleh terlungkup, nggak boleh terlentang. Kalau terlungkup, terlentang di kasur, saudaraku, itu darah keluar lagi, masuk ke dalam bola mata. Bukankah itu suatu hal yang sangat sulit sekali? Itu orang kalau enggak sungguh-sungguh bisa teriak loh saudaraku. Bisa sangat dalam depresinya itu. Bisa teriak luar biasa. Kenapa? Mau buat apapun tidak bisa. Duduk sendiri, tidur tidak boleh terlentang, tuh harus duduk, tidur dalam posisi duduk. Bisa depresi sangat bahaya saudaraku. Tapi aku enggak. Karena aku bisa lalui dengan caranya Tuhan. Yang saya ajarkan hari ini kepada saudara. Tuhan, jikalau mataku kanan itu sudah buta, oke. Aku ingin melihat dengan mata kiri. Dan jikalau mata kiri ini harus buta, Tuhan. Dan jika aku harus lalui seperti itu, Tuhan sertai saya akan jalani juga. Tapi Tuhan tidak ingin saya buta total, saudaraku. Nah, dalam perjalanan kerohanian itu seperti itu saya bergumul. Bukan hal yang gampang, saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini bukan hanya yes dan amin. Firman Tuhan hari ini bukan ilusi, bukan saudaraku, tapi suatu keberanian untuk menjalaninya. Suatu keberanian untuk membayar harga. Suatu keberanian untuk menerima kenyataan, accept reality. Suatu keberanian untuk pulih daripada stres dan depression, saudaraku. Itu loh khotbah hari ini. Saudara mau? Cuman yang sudah engkau tidak stres, oke lah, dengar khotbah dengan baik. Engkau sedang stres mengalami banyak problem itu, stres yang ringan, dengarkan khotbah ini juga. Sedang mulai stres berat, udah nggak tahu harus bagaimana Pak Antoni. Bahkan engkau sudah kecenderungan mau bunuh diri, seolah dunia ini sudah tidak ada guna. Dengar khotbah ini. Jangan sampai, saudaraku, depresi itu berujung maut. Jangan sampai. Justru dalam bahaya yang seperti ini, dalam keadaan situasi yang tak menentu, hati kita goncang, pikiran kita gundah gulana, pikiran kita nggak tahu harus buat apa. Justru bagian hidup seperti itulah yang akan dipakai Tuhan menjadi cara yang paling efektif untuk membawa kita itu mendalami kebenaran firman Tuhan. Saya itu orangnya, saudaraku. I am. Saya lewati itu, saudaraku. Saya memahami Tuhan dengan cara seperti itu. Membawa saya dekat kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, jikalau saya tidak memahami pergumulan mengerti firman Tuhan seperti ini, jikalau saya tidak kontemplasi puluhan tahun dengan kebenaran yang saya pelajari, mata saya terancam buta, harus duduk dalam posisi
dalam posisi duduk untuk tidur setengah tahun, mata tidak bisa melihat, apa tidak depresi itu? Apa tidak depresi? Karena Tuhan memberikan aku kekuatan. Saya sudah melewati fase-fase itu. Ketika masa itu begitu berat datang sangat krusial, saudaraku, saya bisa antisipasi dengan baik. Jikalau melihat bagaimana saya merespon, jika harus buta, bagaimana saya harus merespon, saya jalani, saudaraku. Dan Tuhan itu Allah yang besar. Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Tuhan paling tahu di depan itu apa. Maka di Injil Matius pasal 6 itu, saudaraku, buat apa kamu khawatir hari besok? Buat apa kamu khawatir? Kekhawatiranmu tidak menambah sehasta hidupmu. Enggak kok. Kekhawatiranmu cukup satu hari saja Tuhan. Karena tomorrow masih ada kekhawatirannya. Karena besok still mystery of God. Masih di tangan Tuhan. Perhatikan kalimat saya. Kalau menjalani hidup ini, masa-masa yang biasa, bahkan masa-masa yang luar biasa, jika kita hanya mengandalkan yang di bawah ini, saudaraku, heart and mind, hanya mengenal pikiran dan hati kita, saudaraku, perjalanan hidup ini ngeri-ngeri sedap. Tapi kita tidak hanya itu, kita punya kedekatan dengan Tuhan, intimacy with God. Kita punya faith in Christ, saudaraku. Itu membuat kita bukan secara heart and mind, kita punya faith, kita punya intim dengan Tuhan. Jadi, who knows tomorrow? Tuhan Yesus. Siapa yang pegang hari besok? Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang hari besok, jalani hari ini dengan baik, saudaraku. Tuhan yang paling tahu. Bagi kita, still mystery of God di depan itu. Tapi Tuhan sudah tahu semuanya. Bergantung kepada Tuhan yang Maha Tahu. Itu obat depresi. Itu obat stres, saudaraku. Suatu keberanian untuk menyerahkan diri. Suatu keberanian untuk menjalaninya. Apapun resikonya bersama dengan Tuhan. Do you understand? Ada orang Kristen tidak mau. Ada orang Katolik tidak mau. Saya tidak bisa, Pak Pendeta. Sorry, itu berat buat saya. Maka you akan susah hidup ini. Imanmu, kepercayaan kepada Tuhan itu sedang diuji dalam hal yang rumit dalam hidupmu itu. Can you do it? Mau kontemplasi part 35 ini? Pada saat di kantor setelah makan 10 menit. Pada saat di rumah pagi sebelum pergi kerja setengah jam. Pada saat malam setelah pulang kerja sebelum tidur setengah jam. Atau pada saat sedang ngopi-ngopi di Starbucks 10 menit aja. Suatu kontemplasi. Tuhan, ajarku untuk menerima bagian yang harus kuterima, Tuhan. Ajarku untuk accept reality. Anak saya sudah susah berubah, Tuhan. Sampai mati akan seperti ini. Kadang aku lihat anak saya, aku nangis, Tuhan. Kadang Tuhan ya, aku baru seharian happy life. Kerja, bisnis, pulang dengan masalah anak, hatiku menangis, Tuhan. Ajarku menerima kenyataan seperti itu. Dan penyakitku, Tuhan, Engkau bisa buat mujizat sembuh total, yes. Tapi kalau tidak, aku akan mengarungi Tuhan dengan penyakit yang dikandung di badan ini. Day by day, week by week, year by year. Sampai suatu hari, Tuhan bawa pulang aku ke surga pakai penyakit seperti ini. Mau bergumul seperti itu? Mujizat ada loh, bukan tidak. Tapi kalau mujizat dari Tuhan tidak kasih, saudaraku, you must pass through. You must pass through. Apapun itu realita kehidupan kita, you should accept the reality. Harus alami, harus jalani, harus terima. Itu obat paling kuat memahami kebesaran, keagungan, kepedulian Tuhan dalam hidup kita. Tuhan say no bukan berarti Tuhan tidak peduli, saudaraku. Enggak. Coba mau nyimak khotbah hari ini. Hapus dia punya air mata. Kecenderungan kita adalah selalu ingin sama dengan orang lain. Kecenderungan kita adalah selalu ingin membandingkan satu orang dengan orang lain. Dia boleh terima kok, saya tidak. Anugerah itu beda-beda, cepat sekalian. Saya menerima bagian hidup saya seperti ini, saya puas dan berterima kasih kepada Tuhan. Dengan mata tinggal satu, penglihatan tidak begitu baik, oke. Dengan kesehatan yang jantung sudah bypass, no problem. I accept the reality. Bagi saya, firman Tuhan saya pelajari itu mendalam dalam hati saya. Membuat saya memahami bagaimana saya harus hidup. Bagaimana saya harus menjalaninya.
Bagaimana saya harus menjalani kehidupan ini. Anak-anak saya, istri saya siapkan. Karena who knows tomorrow. Bisa besok saya sudah selesai, saudaraku. Persiapan untuk hidup mereka, masa depan mereka, kuliah anak-anak, biaya hidup. I prepare untuk mereka. Who knows tomorrow. Aku tidak punya hidup lagi dan harus kembali kepada Tuhan. Untuk hal demikian, saudaraku, ketika kita belajar firman, membawa kita lebih dewasa rohani loh. Yes. Oke. Perhatikan hidupmu masing-masing. Untuk 1-2 poin yang kamu alami sekarang, tenang sejenak. Yang krusial aja. You bisa terima sebagai suatu kenyataan hidup? Bisa? Suami saya kawin lagi, Pak. You bisa terima itu bagian hidup yang pahit? Istri saya kawin lagi, Pak. You bisa terima bagian hidup itu? Deposito saya hari ini hanya tinggal sedikit untuk menjalani hidup. Saya takut sekali, Pak. Saya takut uang saya habis. Saya takut, Pak. Saya takut keluarga saya tidak terpelihara, Pak. You takut itu? Kesehatan saya, Pak, boleh dikatakan tinggal 40%. Sulit sekali bagi saya bertahan hidup. Kadang-kadang khawatir, kadang-kadang hati itu gundah gulana, Pak. Gak tahu, udah doa, udah minta Tuhan, udah nangis, Pak. Tapi penyakit tak kunjung sembuh. Except the reality. Tuhan mau apain pun, you pass through. Lewat kontemplasi part 35. Tuhan, aku siap. Dalam kondisi apapun, I follow you, Jesus. Saya ikut kamu, Tuhan. Sekiranya, kita pakai istilah cawan pahit ya, seperti Tuhan Yesus. Sekiranya cawan pahit ini tidak lalu daripadaku. Sekiranya masalah krusial ini tidak lalu daripadaku dan harus aku menjalaninya, maka aku akan menerimanya juga. Will you? Mau? Ini khotbah level berpikir, analisa, sintesa. Orang yang tidak serius itu, dia tidak akan pahami khotbah ini. Cepat refer ke semua khotbah saya sebut tadi itu, dan kembali ke part 8 dan part 9. Saudara akan melihat suatu keutuhan, integrated, semua firman yang selama ini saudara pelajari lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Sudut pemahaman tentang Tuhan, pengertian tentang kebesaran, keagungan, kehebatan, kepedulian Tuhan dalam setiap hidup orang-orang percaya. You and me. Oke, jemaat? Oke. Perhatikan hidup dengan baik. Bahayanya itu dunia depresi itu. Kalau bukan firman, tidak ada orang bisa menyembuhkan depresi. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada orang stres, orang depresi bisa disembuhkan. Tidak ada. Kemampuan manusia, human effort hanya 10%. Tapi kesembuhan stres dan depresi itu 90% grace of God, anugerah Tuhan. Pahamilah kebenaran dengan baik. Disinilah firman Tuhan itu adalah penyegar jiwa. Firman Tuhan itu ada mengendalikan ketenangan jiwa. Firman Tuhan itu adalah obat yang paling mujarab bagi orang-orang depression, bagi orang-orang stres, bagi orang tidak bisa memahami bagaimana harus menjalani hidup ini. Firman Tuhan itu ada kekuatan, kata Mazmur 23 itu. Firman Tuhan itu, ia membawa aku ke padang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawa aku ke air yang tenang oleh karena namanya. Mau saudaraku? Dengar khotbah ini ya, 8 dan 9. You dengar 2 kali, 3 kali, 4 kali, yang hidupmu sudah sulit sekali. Aku rasa aku susah sekali, Pak Pendeta. Udah berlarut-larut saya alami seperti ini. Keinginan-keinginan untuk bunuh diri itu muncul, Pak. Keinginan-keinginan untuk kalau bisa hidup ini lewat begitu aja itu muncul, Pak. Kamu sudah di ambang stres yang menuju ke pintu depresi. Yes. Hati-hati ya hidup ya. Apapun itu, percaya firman Tuhan. Bersama dia, kita cakap melakukan segala perkara. Karena ia memberikan kekuatan kepada kita. Apa yang kamu hadapi hari ini, segala kekhawatiranmu cukup untuk hari ini. Karena besok masih ada kekhawatirannya lagi. Dan yang memegang masa depan kita adalah Tuhan.
Tuhan itu pemegang masa depan orang percaya. Bergantunglah kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Mari cepat kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat hidupmu masing-masing. Saya tidak tahu engkau ada di negara mana, engkau ada di kota mana. Tapi saya tahu kalau engkau mendengar firman ini, engkau adalah anak-anak Tuhan, baik Kristen maupun Katolik. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang kamu hadapi, tapi setiap kita pernah menghadapi masalah-masalah yang biasa dan sering menghadapi masalah-masalah yang krusial, yang luar biasa. Saat seperti ini, engkaukah orangnya yang sedang menghadapi masa yang luar biasa? Stres itu sudah menghantui engkau berapa lama? Bulanan, mingguan, bahkan tahunan? Atau engkau sudah ada di dunia depresi yang buat kamu sulit, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan firman Tuhan itu tidak bekerja apa-apa. Firman Tuhan seolah-olah tidak lagi bisa mempengaruhi hidupmu. Itu tidak benar. Karena cara memahaminya yang keliru. Pahami lewat khotbah ini, lewat dunia kontemplasi, kau akan melihat kebesaran, keagungan Tuhan itu. Tuhan Yesus, perhatikan setiap anak-anakmu yang hari ini kepala mereka tertunduk. Hati mereka, pikiran mereka, kekhawatiran mereka, kecemasan mereka, Engkau pahami satu persatu ya Tuhan. Masalah-masalah yang biasa yang mereka hadapi, masalah-masalah yang luar biasa, masalah-masalah yang mengurai air mata, melukai hati, menyita banyak pikiran, masalah-masalah yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan meneguhkan, membawa suatu pemahaman akan kedalaman firman Tuhan, membawa suatu pemahaman akan kebesaran, keagungan, kepedulian Tuhan. Teguhkan iman jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah semua mereka hadapi Tuhan. Terkadang untuk hal-hal yang krusial, mereka sudah kehilangan dimensi God. Mereka seolah Tuhan sudah tidak peduli. Mereka merasa Tuhan sudah jauh sekali. Tuhan, teguhkan iman umat-Mu ya Tuhan. Buat mereka intim dengan Engkau. Baik lewat air mata, lewat kesulitan, lewat penyakit, lewat problem yang besar, lewat segala hal yang menakutkan. Bahwa kami lebih dekat kepada Engkau. Memahami kepedulian-Mu ya Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa. Kuasai setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan lewat firman-Mu. Ajar kami bersandar kepada Tuhan yang adalah penguasa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat Tuhan Yesus. Meteraikan firman ini. Beri mereka kelegaan jiwa. Beri mereka ketenangan batin. Beri mereka iman yang mengerti bahwa Engkau menyertai, menjaga, memelihara, mengetahui keadaan mereka yang bagaimanapun juga. Beri mereka kesadaran yang penuh bahwa Tuhan sedang menatap setiap yang mereka hadapi ya Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa. Kuasa-Mu menaungi mereka ya Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa. Dan berkat ini turun atas jemaat ya Tuhan. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu jemaat sekalian. Yesus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa. Dan Tuhan Roh Kudus yang bisa mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.